Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekilas Kisah. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan kisah Abu Nawas mencari neraka. Namun sebelum masuk ke ceritanya, mari bantu bangun channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum, supaya channel ini bisa terus eksis dan terus berkarya. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Sejak selesai sholat zuhur hingga menjelang maghrib, Abu Nawas berjalan kaki keliling Baghdad sambil membawa lampu penerang. Di setiap rumah Abu Nawas berhenti, lalu celingak-celinguk kanan kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Kemudian dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangannya. Entah apa yang dicari Abu Nawas. Tentu saja tingkah laku Abu Nawas yang aneh ini menggegerkan penduduk Baghdad. Bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di tengah terik sinar matahari yang terang benderang membawa lampu? Sepertinya Abu Nawas mulai gila, teriak seorang warga Baghdad. Khalifah Harun Ar-Rasyid pasti malu punya staf ahli kerajaan yang gila, celetuk yang lain. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Keesokan harinya lagi-lagi Abu Nawas keluar rumah membawa lampu minyak. Kali ini bahkan lebih pagi. Dia tak bersuara dan terus berjalan. Celingak-celinguk sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan kanan kiri. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. "Saya sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas. "Ah, Abu Nawas memang mulai gila," pikir mereka. Di hari ketiga, Abu Nawas masih melakukan hal yang sama. Celingak-celinguk di rumah orang sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan ke kanan dan kiri. Orang-orang akhirnya mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran. Berbahaya, sebab seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Singkat cerita, Abu Nawas pun ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Khalifah Harun Ar-Rasyid malah begitu gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Benar saja, khalifah pun dibuat malu bukan kepalang. Lalu ia bertanya dengan nada keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang begini?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tak ada tanda-tanda dia gila. "Kamu gila, Abu Nawas. Benar-benar kamu sudah gila." "Tidak, Paduka. Merekalah yang gila." "Siapa mereka?" Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya ke istana dikumpulkan. Jumlah mereka ribuan. Ya, siapa juga yang tak bakal menuduh Abu Nawas gila dengan tingkahnya yang aneh. Bahkan khalifah sendiri pun menduganya gila. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya. "Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat?" "Betul, dasar sesat." "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu." "Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" jawab Abu Nawas dengan tenang. Kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah dia masih mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Khalifah Harun Ar-Rasyid mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan Abu Nawas dan lampu di tangannya. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" "Paduka, mohon maaf," kata Abu Nawas. "Tolong sampaikan pada mereka jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka?
Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan mereka lah yang gila? Mendengar perkataan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tertawa. Baginya Abu Nawas tetaplah sahabat dan stafnya yang jenaka. Khalifah lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Demikianlah dari sekilas kisah Abu Nawas mencari neraka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.